Istri pilihan ketua mafia, episode 50, jodoh tidak akan kemana. Sudah Pak Kiai, tapi aku ingin mempersilahkan seseorang untuk duduk di sini, jawab Ustadz Denny. Seseorang, tanya Kiai Abdullah. Ustadz Denny mengangguk, kemarin malam dia sempat berbicara dengan Taren. Malam itu Ustadz Denny melihat Taren sedang sholat di masjid yang ada di pesantren. Kebetulan Taren sendirian, tak sengaja dia mendengar doa-doa yang dipanjatkan Taren. Salah satunya dia mencintai Humaira dan mengikhlaskannya jika itu kehendak Allah. Hal itu membuatnya tersentuh. Cinta tidak membuat seseorang dibutakan hanya karena hati, tapi tetap menegakkan keyakinan pada Allah. Karena cinta yang sesungguhnya cintanya pada Allah yang menciptakannya. Assalamualaikum, sapa Ustadz Denny. Waalaikumsalam, sahut Taren. Dia baru saja selesai berdoa. Dia menoleh ke samping. Ada Ustadz Denny yang duduk di sampingnya. Namamu Taren Gavanzar, adik dari Diandra Grizela? Apa itu benar? Tanya Ustadz Denny. Benar Ustadz, jawab Taren. Ku dengar dari Ustadz Imam kemarin kau menggantikan posisiku dan mendapatkan penyerangan dari Ustadz Arman, ucap Ustadz Denny. Betul Ustadz, maafkan saya atas semua kelancangan saya dan kesalahan saya, sahut Taren. Aku sudah memaafkanmu, justru aku berterima kasih karena kau sudah memancing penjahat yang sebenarnya keluar dari sarangnya, jawab Ustadz Denny. Iya Ustadz, sama-sama, sahut Taren diiringi senyuman tulus. Apa kau mencintai putrinya Pak Kiai? Tanya Ustadz Denny. Taren terdiam, dia tidak berani menjawab, biar bagaimanapun lusa Ustadz Denny dan Humaira akan menikah. Aku sudah mendengar semua doa-doamu, ucap Ustadz Denny. Taren menatap laki-laki bersorban itu, teruslah berdoa selagi Humaira belum sah menjadi milik orang lain, dan jika dia sudah menjadi milik orang lain, insya Allah milikmu sudah disiapkan dengan baik, ucap Ustadz Denny. Amin, jawab Taren. Ustadz Denny menepuk pelan bahu Taren dan tersenyum padanya. Seseorang siapa Ustadz? Tanya Kiai Abdullah. Sebentar ya Pak Kiai, jawab Ustadz Denny. Kiai Abdullah mengangguk. Dia mempersilahkan Ustadz Denny bangun dan meninggalkannya. Laki-laki bersorban itu menghampiri Taren yang sedang duduk di dekat Max. Taren Gazanfar, aku ingin menjadi perantara Allah untuk mewujudkan doamu, ucap Ustadz Denny. Dia merasa laki-laki muda itu jauh lebih pantas menikahi Humaira. Maksud Ustadz apa? Tanya Taren. Dia tidak mengerti apa yang dikatakan Ustadz Denny. Begini, aku ingin kaulah yang menikahi Humaira, jawab Ustadz Denny. Benarkah Ustadz? Taren tampak bersemangat setelah loyo dan lemas tak bersemangat, seakan mendapatkan oase di padang pasir. Benar, jawab Ustadz Denny. Wajahnya tampak memberikan senyuman pada laki-laki muda itu. Alhamdulillah, sahut Taren. Dia sampai menyeka wajahnya dengan kedua tangannya. Bersyukur atas kabar gembira itu. Dia juga bersujud berterima kasih pada Allah yang mengabulkan doanya. Buruan, keburu Ustadz Denny berubah pikiran. Celetuk Max. Dia tidak ingin Ustadz Denny kegedot pintu atau kejatuhan cicak jadi berubah pikiran. Iya bos kedua, kita udah lapar kalau ijab kabul masih ditunda gini. Tambah Dudu sedangkan Dede hanya mengangguk. Iya kak, sahut Taren. Jodoh memang gak kemana, gumam Taren. Dengan semangat yang membara, Taren bangun dan berjalan bersama Ustadz Denny menuju tempat ijab kabul. Taren duduk di tempat yang tadi diduduki Ustadz Denny. Dia menatap ke depan, sedangkan Ustadz Denny duduk di dekat tempat saksi. Kiai Abdullah, aku ingin pemuda ini yang menikahi Humaira, ucap Ustadz Denny. Kenapa Ustadz menyerahkan kesempatan ini padanya? Tanya Kiai Abdullah. Karena dia mencintai putri Kiai, dan putri Kiai pun mencintainya.
Alangkah baiknya kita mempermudah urusan mereka, jawab Ustadz Denny. Kiai Abdullah mengangguk. Jawaban Ustadz Denny disambut tepuk tangan orang-orang di sekelilingnya. Sungguh bebesar hati Ustadz Denny mengikhlaskan calon istrinya. Selain itu, beliau tidak ingin mempersulit hidup orang lain. Kalau begitu, Nak Taren, bersediakah kau menikahi putriku Humaira Azizah Az-Zahra? Tanya Kiai Abdullah. Bersedia Pak Kiai, jawab Taren diiringi senyuman. Alhamdulillah, sahut Kiai Abdullah. Proses ijab kabul pun dilakukan kedua belah pihak, baik dari Kiai Abdullah sebagai ayah dan wali nikahnya Humaira, dan Taren sebagai laki-laki yang menikahi putrinya. Mereka mengucapkan kalimat ijab kabul itu bergantian dengan baik dan benar. Taren yang tanpa latihan sedikit pun dengan lantang dan tegas mengucapkannya. Ini impiannya dan juga harapannya, bisa menjadi imam untuk wanita soleha bernama Humaira Azizah Az-Zahra. Sah, sah, semua orang bersorak. Alhamdulillah, ucap semua orang. Kiai Abdullah dan Ustadz Denny bergantian membacakan doa untuk sepasang pengantin baru itu. Taren sampai berkaca-kaca, ternyata Allah memang sudah mempersiapkan jodohnya dengan baik. Skenario Allah memang jauh lebih indah dari manusia yang banyak kekurangan dan dosa. Imam, panggil Kiai Abdullah. Iya Pak Kiai, jawab Ustadz Imam sambil mendekati laki-laki paruh baya itu. Tolong bawa Humaira ke sini, titah Kiai Abdullah. Baik Pak Kiai, sahut Ustadz Imam. Taren tampak gugup mendengarnya. Kini Humaira sudah sah menjadi istrinya. Tak sabar dia ingin melihat Humaira dan memanggilnya sebagai istrinya. Ustadz Imam meninggalkan pendopo untuk menjemput Humaira. Di dalam ruangan tunggu, Humaira terdiam, dia terus berzikir untuk menenangkan hati dan pikirannya. Humaira tidak ingin dikuasai nafsu dunia dan bersedih atas takdir yang sudah tertulis untuknya. Humaira, kau mau minum? Tanya Diandra yang duduk di sampingnya. Di ruangan itu ada beberapa orang. Salah satunya Diandra, Umi Fatimah, Arini dan beberapa ustazah. Tidak Kak, jawab Humaira. Sebentar lagi ijab kabulnya selesai. Apa kau sudah ikhlas sepenuhnya? Tanya Diandra. Insya Allah, jawab Humaira. Dia sudah menyerahkan semuanya pada Allah yang jauh lebih tahu mana yang terbaik untuknya. Dulu aku dan Max menikah karena terpaksa, tapi aku menjalani semua itu dengan ikhlas. Alhamdulillah Allah memberiku dan Max kebahagiaan. Bahkan sekarang Allah menitipkan amanahnya di rahimku, ucap Diandra. Masya Allah, selamat ya Kak, semoga ibu dan bayinya selalu diberikan kesehatan, sahut Humaira. Amin, jawab Diandra sambil mengelus perut datarnya. Umi Fatimah menghampiri Diandra dan Humaira. Diandra, kau hamil nak? Tanya Umi Fatimah. Iya Umi, aku belum sempat memberitahu Abi dan Umi. Aku tahu kalian sedang sibuk mempersiapkan pernikahan Humaira dan Ustadz Denny, jawab Diandra. Kalau begitu selamat ya nak. Semoga Allah memberimu dan bayimu kesehatan, biar lancar semuanya sampai hari kelahirannya, sahut Umi Fatimah. Amin, jawab Diandra. Satu persatu orang di dalam mengucapkan selamat pada Diandra. Mereka mengenal Diandra sosok yang baik dan tulus. Assalamualaikum, sapa Ustadz Imam. Dia masuk ke dalam ruangan itu, berdiri tak jauh dari pintu. Waalaikumsalam, sahut semuanya, mereka mengalihkan pandangannya ke depan. Humaira, ijab kabulnya sudah selesai, ucap Ustadz Imam. Dia memberitahukan bahwa ijab kabul yang dilakukan sudah selesai pada semua orang di dalam ruangan itu. Alhamdulillah, sahut semuanya. Humaira tersenyum di balik cadarnya. Kata ikhlas sudah membentang lebar di dalam hatinya. Ya Allah, hamba ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, batin Humaira.
Dia sudah siap menjadi istri Ustadz Denny dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Tidak ada lagi tempat untuk laki-laki lain selain suaminya. Kalau begitu kita harus mengantarkan Humaira ke sana, ucap Umi Fatimah. Inggih Bu Nyai, jawab Imam. Dia memang datang untuk menjemput mereka. Humaira dan semua orang di dalam ruangan itu bangun. Mereka berjalan meninggalkan ruangan itu. Sepanjang jalan menuju pendopo, Diandra memegang tangan Humaira untuk menguatkannya. Insya Allah kau akan bahagia, ucap Diandra. Tangannya mengandeng Humaira. Dia tahu adiknya maupun adik angkatnya sama-sama berusaha untuk ikhlas, dan itu tidaklah mudah. Amin. Iya Kak, jawab Humaira. Dia tersenyum meskipun senyuman itu terasa berat. Tapi dia sudah ikhlas dan melangkah maju untuk menemui suaminya. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.